Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Yanti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai biokimia dasar. Apa itu biokimia? Biokimia berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti kehidupan dan chemis yang berarti kimia. Nah, secara keseluruhan dapat kita mengerti bahwa biokimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar kimia kehidupan. Secara singkat, pengertian biokimia adalah ilmu yang mempelajari fungsi biologis pada senyawa-senyawa organik atau biomolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Dengan mengkombinasikan ilmu biologi dan kimia, biokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari proses kehidupan mulai dari bagian yang terkecil, yaitu sel. Sejarah biokimia awalnya itu pada pertengahan abad ke-18, Carl Wilhelm Scheele melakukan penelitian terkait susunan jaringan kimia pada hewan dan tumbuhan. Kemudian di tahun 1828, Friedrich Wöhler berhasil menunjukkan bahwa urea atau senyawa dalam urin dapat dibuat sendiri dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Selanjutnya, penelitian Edward dan Hans Bucke terkait fermentasi gula menjadi dengan menggunakan sel-sel ragi ikut menyumbang dalam perkembangan biokimia. Karena penemuan Wöhler dan Brunner bersaudara ini membuktikan bahwa untuk melangsungkan proses biokimia tidak bergantung dengan organisme hidup saja, tetapi juga dapat menggunakan alat-alat laboratorium. Setelah itu, para ilmuwan semakin gencar untuk terus mengembangkan ilmu biokimia. Sampai akhirnya Robert Hooke menyumbang hasil pengamatannya terhadap sel-sel dengan menggunakan mikroskop. Dari sini, pengetahuan terkait struktur sel yang kompleks seperti senyawa biokimia, reaksi kimia dalam sel, dan metabolisme sel pun menjadi meningkat. Selanjutnya itu manfaat biokimia. Ada beberapa manfaat biokimia, contohnya itu sebagai penggerak organ tubuh. Selanjutnya itu kita masuk tentang komponen kimiawi organik penyusun sel. Komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Karbohidrat yaitu atau biasa dikenal dengan gula adalah molekul penting bagi sel karena merupakan sumber energi utama. Selain sebagai sumber energi utama, gula juga diperlukan untuk membangun struktur sel, penyimpanan energi yang mudah diakses, dan pembentukan materi genetik. Yang kedua yaitu protein. Komponen kimiawi penyusun sel selain karbohidrat yaitu ada juga protein, yaitu diperkirakan mengandung sekitar 42 juta molekul protein. Protein membantu membangun struktur sel, transportasi zat, antibodi, hormon, dan juga enzim. Selanjutnya yaitu lipid. Lipid atau biasa dikenal dengan lemak adalah komponen kimiawi penyusun sel yang merupakan zat organik. Di dalam sel makhluk hidup, lipid berfungsi sebagai penyimpanan energi jangka panjang yang mendukung kerja sistem saraf, memproduksi dan mengatur hormon, transportasi zat, juga melindungi dan mengisolasi jaringan. Selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat adalah komponen kimiawi penyusun sel yang memegang peranan penting dalam semua sel makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tentang karbohidrat. Nah, apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi untuk tubuh. Sumber energi ini merupakan makanan utama bagi otak. Oleh sebab itu, kekurangan karbohidrat juga bisa memicu masalah kesehatan sehingga kita tidak bisa menghindarinya. Pada saat kita mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Glukosa atau gula darah yaitu sumber energi utama untuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Zat ini dapat segera digunakan atau disimpan di hati dan di otak. Selanjutnya itu klasifikasi karbohidrat, ada monosakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana.
Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida ada dua, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terdiri dari triosa, tetrosa, pentosa, dan hekosa. Yang kedua yaitu oligosakarida. Oligosakarida yaitu hasil kondensasi dari 2 sampel 10 monosakarida. Oligosakarida yaitu dapat berupa disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi 2 unit monosakarida. Contohnya adalah laktosa, maltosa, dan sukrosa. Trisakarida merupakan hasil kondensasi 3 unit monosakarida dan tetrasakarida yang terdiri dari 4 unit monosakarida. Selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida merupakan hasil kondensasi dari lebih 2 atau lebih 10 unit monosakarida. Polisakarida terdiri dari homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama dengan heteropolisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Selanjutnya yaitu protein. Menurut pakar kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadar kala juga sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa sehingga atau selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1838. Nah, protein dapat diklasifikasikan menurut struktur susunan molekulnya, kelarutannya, adanya senyawa lain dalam molekul, tingkat degradasi, dan fungsinya. Struktur susunan molekul yaitu ada dua, yaitu protein Filibribar atau skleroprotein adalah protein yang berbentuk serabut, tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, garam, basa, asam maupun alkohol. Fungsinya 19 membentuk struktur bahan dan jaringan. Contoh, kolagen yang terdapat pada tulang rawan, miosin pada otot, keratin pada rambut, fibrin dan pada gumpalan darah. Kedua yaitu protein globular atau sferoprotein, yaitu protein yang berbentuk bola yang larut dalam larutan asam dan garam encer, mudah berubah atau terdenaturasi di bawah pengaruh suhu. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, dan daging, enzim, dan hormon. Selanjutnya itu struktur protein. Struktur protein dapat dijabarkan dalam 4 tingkat yang berbeda. Yang pertama yaitu struktur primer, yaitu protein yang merupakan urutan asam amino dalam rantai polipeptida. Kedua yaitu struktur sekunder yang merupakan protein yang substruktural lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur helix alfa atau lembaran beta. Selanjutnya itu struktur tersier, yaitu protein yang terdiri dari 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur. Mungkin itulah materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.